Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Ya, baik Empat Lina maupun Arafah. Semoga kalian dan juga keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran tematik kita. Ya, kita akan mulai pembelajaran tematik di kelas 4 ini. Ya, bersama Ustazah Nia di sini. Ya, kita akan bahas belajar apa, Ustazah? Ya, pelajaran tematik pastinya ya, yaitu tema 1. Indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, kelas 4 ya. Muatan bahasa Indonesia dan 4 terlebih dahulu ya. Nah, untuk sekedar informasi kalian bahwa kelas 4 ini kita akan mempelajari 5 muatan pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, IPA, PAN, IPS dan juga SBDP ya. Jadi kalian akan mempelajari 5 materi atau muatan tersebut ya. Nah, sebelum itu kalian siapkan dulu buku tematik kalian ya, tematik 4 hanya kalian siapkan karena akan ada materi atau bahasan di buku tematiknya ya. Kalau sudah siap, nah kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajarnya Rabbi zidni ilma warzuqni hikmah. Ya, kita mulai ke bahasa Indonesia dulu. KD 3.1. Nah, di sini kalian akan mempelajari gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Ya, diharapkan kalian bisa mengidentifikasi apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks. Ya. Nah, kalau kalian pernah membaca, pasti di situ ada beberapa tulisan atau paragraf. Ya. Nah, biasanya dalam teks itu terdiri dari beberapa paragraf. Ya. Nah, paragraf ini memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung atau penjelas. Ya. Nah, dalam paragraf ini ada namanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, gagasan pokok, apa itu gagasan pokok? Topik yang dibahas pada suatu teks atau inti sarinya atau inti dari paragraf tersebut apa? Itu adalah gagasan pokok ya. Jadi dia membahas apa? Nah, itu gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini hanya ada satu dalam setiap paragraf. Begitu pula dengan kalimat utama. Kalimat utama hanya ada satu dalam setiap paragraf. Sedangkan apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung yaitu yang mendukung berarti uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas ya, atau penjabaran dari gagasan pokok atau penjelasan dari gagasan pokok itu adalah gagasan pendukung atau gagasan penjelasan saja. Nah, kalau gagasan pendukung atau penjelas ini bisa lebih dari 1, 2 atau biasanya minimal 2 ya, untuk menjelaskan kalimat utama atau menjadi kalimat penjelasnya. Ya, kalian jangan bingung gagasan pokok, kalimat pokok, kalimat utama apa ya? Itu. Jadi kalau gagasan pokok hanya berupa gagasan atau ide ya, ide dari paragraf itu apa. Kalau kalimat berarti kalimat dari awal sampai titik itu adalah kalimat ya. Oke, kita lanjut ke ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disampaikan secara tersurat atau tersirat. Ya, tersurat di sini maksudnya adalah ada pada paragraf tersebut ya, tulisannya itu ada. Jadi tulisannya itu terdapat pada paragraf tersebut, ada kata-katanya ya. Nah, gagasan pokok ini biasanya ada pada kalimat utama yang letaknya di awal, di akhir, bisa di awal atau di akhir. Ya, itu namanya tersurat. Ya. Kemudian kalau tersirat kebalikannya, berarti dia tidak ada pada paragraf tersebut, tapi kalian harus membaca dulu seluruh paragrafnya, baru kalian ringkas atau kalian cari idenya itu tentang apa, ide pokoknya itu tentang apa, cari dipersingkat lagi ya. Jadi menggunakan kalimat kalian sendiri ya, tidak ada di kata-katanya, tidak ada di
paragraf tersebut ya. Tapi kalau misalnya mau ditambahkan atau ada misalnya Indonesianya, dalam kalimat tersebut ada Indonesianya, di paragraf itu ada Indonesianya, kalian boleh tambahkan ya, tapi tidak secara tertulis ada di paragraf tersebut. Paham ya? Insya Allah paham ya. Jadi kalimat apa namanya tersurat dan tersirat ini paham ya. Jadi perbedaannya walaupun dua-duanya sama-sama sama-sama dibaca ya, harus dibaca, namanya teks pasti dibaca ya, tapi kedua-duanya bedanya kalau tersurat itu ada kata-katanya dalam paragraf tersebut atau teks tersebut, sedangkan tersirat itu tidak ada. Kalian harus menuliskan sendiri apa tentang apa teks tersebut ya. Oke, lanjut kita ke ya, hal-hal apa yang harus dilakukan untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pasti harus dibaca dulu ya, namanya teks berarti harus dibaca dengan seksama, bukan dengan cepat-cepat, dengan buru-buru ya. Harus dengan seksama, kalimatnya apa, ada berapa kalimat di situ, nah itu seksama ya. Kemudian cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf ya, dicermati kalimat pertama ngomongin apa, kalimat terakhir membicarakan apa. Kemudian setelah itu temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf ya. Kalau kalimat utama sudah ditemukan, nah pasti kalau penjelasnya mah gampang ya, pasti biasanya kalimat penjelas itu ada di belakang kalimat utamanya ya, seperti itu. Nah baru kalian bisa dapatkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di sini kalian akan memakai buku tematik kalian 4A. Ya, buka halaman 4 kalian, sudah. Nah, di halaman 4 ada teks tentang upacara adat. Ya, bacaan tentang upacara adat. Sudah lihat? Ya. Upacara adat, ada berapa paragraf? Ada 3, betul. Ada 3 di situ ya. Yang mana yang dinamakan paragraf adalah kalimat yang tulisannya agak menjorok ke depan atau yang terdorong ke depan ya. Beda, lihat bedakan ya, itu kan ada yang agak ke kiri, ada yang ke kanan sedikit, nah itu dihitungnya dari situ ya. Berarti kalau ada yang menjorok ke depan berarti itu ada dihitung paragraf, satu paragraf. Berarti kalau ada 3 berarti ada 3 paragraf ya. Nah, di sini paragraf pertama kita bahas dulu ya. Di situ ada contohnya di halaman 5. Ya, paragraf pertama, gagasan pokoknya apa? Lihat bedanya ya. Kalau kalimat utama ada di mana? Nah, ada di awal. Nah, awal itu mana? Upacara adat merupakan bagian dari adat istiadat sebuah suku. Itu adalah kalimat utama pertama ya. Berarti itu kalian cari gagasan pokoknya apa. Nah, jangan ditulis sampai titik, tapi diringkas menjadi adat istiadat berupa upacara adat. Itu adalah gagasan pokoknya ya. Paham ya? Jadi dipersingkat, tidak ditulis semuanya, kalimatnya jangan ditulis, itu kalimat utama, jadi bukan gagasan utama ya, atau gagasan pokok, bukan ya. Gagasan berarti lebih singkat, persingkat ya. Nah, setelahnya berarti adalah kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas itu ada gagasan penjelasnya atau gagasan pendukungnya. Nah, di sini ada bermacam-macam upacara adat di Indonesia. Ada upacara adat perkawinan, bla bla bla. Nah, itu berarti disingkat menjadi fungsi dari upacara adat. Sedangkan contoh upacara adat yang Indonesia adalah sekaten ini, berarti di situ ada contoh dari upacara adat. Jadi disingkat ya. Paham ya? Coba. Nah, selanjutnya di paragraf kedua, upacara Piutron Anek Utanoh. Nah, ini kan kalimat pertama ya, kalimat awal. Nah, ini menjadi kalimat utama, atau di sini kalian bisa mencari gagasan pokoknya apa. Nah, gagasan pokoknya apa? Yaitu tentang upacara Piutron Anek, yaitu ada atau bisa juga adalah upacara adat turun tanah teh ya. Seperti itu gagasan pokoknya. Kemudian gagasan pendukungnya berarti setelahnya ya, berarti upacara ini dilakukan sampai berusia 44 hari. Upacara ini bertujuan berarti bisa dituliskan bahwa gagasan pendukungnya adalah tujuan dari upacara Piutron Anek Utanoh. Nah, tulis yang pertama. Gagasan pendukung yang keduanya adalah upacara tersebut atau upacara adat
ini berasal dari daerah istimewa Aceh. Nah, itu adalah gagasan pendukungnya. Ya, seperti itu gampang ya. Nah, selanjutnya yang paragraf ketiga, gagasan pokoknya apa? Ya, upacara sekaten. Ya, upacara sekaten yaitu upacara memperingati hari lahir Nabi Muhammad. Ya, boleh seperti itu. Atau upacara sekaten diperingati atau diadakan di Surakarta dan Yogyakarta juga bisa. Ya. Sedangkan untuk gagasan pendukungnya, berarti upacara sekaten ini berarti waktu ya 7 hari berarti itu waktu. Berarti waktu pelaksanaan upacara sekaten boleh. Kemudian ada juga puncak acara sekaten dengan gagasan pendukung selanjutnya ya. Karena di sini kan acara puncak upacara ini adalah Gerebekan Maulud. Berarti boleh juga di disingkat menjadi upacara puncak. Gerebek Maulud merupakan upacara puncak sekaten boleh ya. Kemudian diselenggarakan berarti lamanya penyelenggaraan atau lamanya perayaan sekaten. Nah, itu adalah gagasan pendukungnya. Nah, 11, insya 11 ya. Ya, kita lanjutkan. Bahasa Indonesia sudah selesai, kita lanjutkan ke IPA KD 3.5. Nah, di sini kalian akan mempelajari tentang bunyi, ya, bunyi-bunyian. Ya. Nah, bunyi-bunyian di sini kalian akan bahas tentang cara menghasilkan bunyi. Nah, bunyi itu bisa kita dengar karena ada benda yang bergetar, ya, bergetar atau menghasilkan bunyi. Nah, bergetarnya tersebut bisa dengan cara apa? Nah, di sini ada 5 cara, bisa dipukul, ditiup, digesek, dipetik, dan digetarkan, ya. Nah, kita akan bahas dengan alat musik tradisional, ya. Nah, alat musik tradisional di sini dipukul, misalnya gong dan gendang, kemudian ditiup contohnya seluring dan trompet, digesek contohnya biola dan rebana, dipetik contohnya gitar, kecapi, dan sasando, digetarkan atau digoyangkan itu contohnya angklung dan markas. Ya, sasando itu ya, seperti yang pada gambar ini ya, ini namanya sasando dari Nusa Tenggara Barat ya. Nah, alat-alat tadi itu menghasilkan bunyi maka disebut dengan sumber bunyi. Nah, jadi sumber bunyi adalah benda-benda yang menghasilkan suara atau bunyi. Nah, ternyata bunyi itu memiliki sifatnya yaitu salah satunya merambat, ya, merambat di dinding ya, tapi merambat di sini maksudnya bisa didengar. Nah, bunyi ini bisa merambat melalui 3 benda, yaitu benda cair, benda padat, dan juga benda gas. Nah, hal ini bisa dibuktikan dengan kita bisa mendengar suara walaupun jarak kita cukup jauh, ya. Nah, itu karena adanya perantara atau merambatnya suara tersebut melalui benda-benda yang tadi, ya. Namun bisa juga tidak kita dengarkan karena di situ ada namanya ruang hampa atau hampa udara, ya. Karena di situ tidak ada media untuk merambatkan bunyi, maka suara tersebut tidak bisa kita dengar, ya. Atau suara tersebut bisa kita redam, ya, misalnya berisik, kita redam dengan benda-benda yang bisa meredam bunyi. Contohnya adalah benda-benda yang lembut seperti gabus atau seperti karpet, ya, itu benda-benda yang meredam bunyi, ya, atau yang menyerap bunyi. Nah, bunyi ini bisa merambat melalui tadi ya benda gas. Nah, contohnya di sini kalian bicara dengan teman kalian yang jaraknya cukup jauh, nah itu suara masih bisa terdengar karena suara tersebut melalui merambat melalui udara. Nah, udara itu adalah berupa gas, ya, makanya bisa terdengar. Jadi itu artinya bunyi merambat melalui benda gas. Ya. Selanjutnya bunyi merambat melalui benda padat. Nah, di sini ada contohnya menggunakan telepon-teleponan ya. Dari kaleng bekas. Nah, di sini ada benang kasur yang dihubungkan ke kedua kaleng. Nah, itu saling mendengarkan suara masing-masing. Nah, itu bisa terdengar karena adanya benang kasur atau benang yang bisa merambatkan suara tadi.
Nah, termasuk benang kasur itu termasuk benda padat, makanya bunyi merambat melalui benda padat. Ya, itu contohnya. Kemudian bunyi merambat melalui benda cair. Nah, di sini ada gentong diisi air. Kemudian kalian ketokkan gentong tersebut, kalian dengarkan melalui corong air. Ya, nah di situ kalian bisa dengarkan, bisa kalian praktekkan di rumah nanti ya. Nah itu akan terdengar suaranya. Nah, diketok-ketok. Kenapa? Karena air termasuk benda cair, maka dia bisa merambatkan bunyi tersebut. Ya. Nah, ya, jadi sekali lagi benda tersebut bisa terdengar atau bisa kita dengar karena adanya media ya, medianya ada benda padat, cair dan juga gas ya. Kemudian kita bisa mendengar juga karena adanya indera pendengaran yaitu ke telinga ya. Dari bunyi yang bergetar tersebut ditangkap oleh telinga, kemudian telinga menangkap ke otak dan menjelaskan bahwa tersebut adalah bunyi apa ya. Nah itu prosesnya nanti akan kalian lihat di pembahasan selanjutnya gitu. Oke, seperti itu. Bagaimana? Alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah sudah selesai pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA di tema subtema 1 ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Kita saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video saja selanjutnya ya. Terima kasih.